Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, sepertinya memang kita harus berterima kasih kepada NHK ya teman-teman, karena setelah merilis NHK Mark I, banyak pabrikan lain merilis helmnya dengan harga yang sama, yaitu sekitar 700-800 ribuan untuk helm full face dengan berbagai macam fitur dan juga spek teman-teman. Contohnya ada KYT, kemudian ada Snail juga, kemudian ada RSV yang dia merilis helmnya dengan harga sekitar 800 ribuan. Tentu ini kita sebagai konsumen, kita ini ya teman-teman seneng karena memang saat kita mau beli dengan budget yang terbatas, dengan budget pelajar mungkin kita jadi banyak pilihan teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman apakah ini sudah direncanakan lama dan rilisnya memang NHK duluan. Tapi memang setelah NHK Mark I di launching ya atau dirilis, banyak pabrikan merilis juga helmnya dengan harga yang mirip-mirip teman-teman. Nah, salah satunya adalah yang kita unboxing dan juga kita review kali ini. Jadi ini adalah sebuah helm terbaru juga dari KYT ya teman-teman, full face dengan harga yang sama, yaitu sekitar 800 ribuan teman-teman. Gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan juga kita review apa helmnya. Kalian pasti penasaran ya teman-teman, aku juga penasaran. Langsung aja kita unboxing dulu teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, paketannya cukup rapi, menandakan ini tokonya yang recommended juga. Jadi kalau kalian pengen beli, nanti link pembeliannya tak taruh di deskripsi box seperti biasa teman-teman. Nah, kita buka dulu ya teman-teman paketannya pelan-pelan seperti ini. Kemudian kita coba lihat untuk helmnya teman-teman. Nah, packagingnya cukup rapi ya teman-teman. Kemudian di dalamnya juga didouble sama bubble wrap. Jadi ini menandakan tokonya yang recommended juga. Jadi link pembeliannya nanti kalian bisa cek di deskripsi box seperti ini. Kemudian dari packagingnya kalian pasti sudah tahu. Jadi ini adalah sebuah helm terbaru dari KYT, yaitu KYT Striker teman-teman. Entah kenapa aku kalau nyebut KYT Striker ini agak sedikit kepleset ya teman-teman. Pengennya itu nyebutnya itu KYT Galaxy Striker kayak gitu, atau KYT Galaxy Sled. Karena memang dulu pernah pakai juga ya KYT Galaxy Sled, dan itu cukup recommended, cukup nyaman juga. Kemudian yang pasti harganya murah teman-teman. Nah, kembali ke topik ya teman-teman. Jadi ini adalah KYT Galaxy Striker. Packagingnya seperti yang kalian lihat ya. Jadi di sini ada logo KYT dengan box yang identik dengan KYT, yaitu ada warna grey dan juga warna hitam. Kemudian ada logo KYT di bagian sini, World Class Racing. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah tampilannya dia seperti ini. Di sini ada ukurannya, kemudian jenisnya teman-teman. Striker White Clear dengan ukuran M. Nah, yang kita beli kali ini memang dia ukurannya M dengan warna putih ya. Kemudian untuk harganya sendiri berapa dia? Jadi KYT Striker ini di angka mungkin sekitar 700 sampai 800 ribuan teman-teman. Ini di tempat yang sama dengan NHK Mark I, kemudian ada RSV juga yang baru, kemudian ada Snail juga yang baru teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka seperti apakah helm KYT Galaxy. Nah, KYT Galaxy lagi kan. Nah, sekarang langsung aja kita coba buka dan coba kita lihat seperti apakah helm KYT Striker ini teman-teman. Yuk. Dan seperti biasa kalau kita beli di toko ini sekalian pasti kita dapat ini ya, balaklava. Mantap banget nih tokonya teman-teman. Nanti kalian bisa cek di deskripsi box. Kemudian di dalamnya tak kasih tunjuk dulu ya. Dia ada manual box seperti biasa, gede. Kemudian ada stikernya juga. Nah, di sini ada stiker ya teman-teman. Nah, jadi ini dia helmnya ya teman-teman, KYT Galaxy Striker. Di dalamnya masih dikasih bubble wrap lagi. Kemudian kita coba buka untuk bubble wrapnya. Pelan-pelan ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah KYT Galaxy Striker teman-teman. Dia menggunakan sarung helm dengan warna hitam dipadu dengan list warna merah. Kemudian ada logo ataupun ini ya slogan World Class Helmet teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ada logo KYT di samping kanan dan juga samping kiri. Sekarang kita coba buka seperti apa KYT Galaxy Striker ini teman-teman. Ya, kelihatannya mantap sih ini. 1, 2, 3. Wih, mantap nih ternyata teman-teman. Dengan harga sekitar 800 ribuan aja kalian akan mendapatkan helm dengan desain yang cakep seperti ini. Dia memiliki DNA desain mirip-mirip dengan KYT seri N ya teman-teman. Oh ya, kali ini kita pakai ini ya, donat helm dengan warna merah, biar sedikit beda aja teman-teman. Nah, untuk tampilan depannya dia seperti ini. Dia menggunakan flat visor, kemudian ada ventilasi udara di
bagian depan, kemudian di bagian atas juga, kemudian ada logo KYT ya di bagian atas teman-teman. Kemudian untuk ventilasi udaranya dia juga masih ada di bagian atas ini. Kemudian untuk tampilan sampingnya dia seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita coba bahas dari dekat, tapi kita lihat sekilas dulu untuk tampilannya. Dia menggunakan desain yang sporty ya teman-teman. Bisa kita lihat di bagian belakang juga ada spoilernya yang cukup panjang. Kemudian untuk tampilan belakangnya, nah tampilan belakangnya dia seperti ini teman-teman. Di sini ada logo KYT, striker, kemudian ada ukuran M. Kemudian helm ini cukup ringan ya teman-teman. Kalau dirasakan seperti ini, beratnya sendiri berapa sih? Beratnya sendiri 1500 gram, kurang lebihnya 50 gram. Kemudian untuk tampilan dari samping sebelah kiri dia seperti ini teman-teman. Dia sudah ada pin untuk ini ya, anti theft-nya juga. Dan untuk tampilan sampingnya ini dia clean ya, nggak ada logonya sama sekali teman-teman. Kemudian kalau kita kembali ke tampilan depan, nah dia seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Jadi kalau menurutku dengan tampilan yang sporty, kemudian aerodinamis juga ya teman-teman, dan bobotnya yang ringan, bisa dibilang helm ini tipenya itu sport touring dan juga bisa digunakan untuk harian. Ini sepertinya akan nyaman digunakan harian karena bobotnya yang ringan juga dan fiturnya yang juga banyak. Nah sekarang kita coba bahas dari dekat seperti apa KYT Striker ini teman-teman. Yuk. Oke, sekarang kita bahas dari dekat KYT Striker ini seperti apa ya teman-teman. Aku masih agak belibet ya nyebutnya, pengennya itu KYT Galaxy Striker. Entah nggak tahu kenapa. Kemudian untuk tampilan dari sampingnya dia seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri, bahan selnya sendiri dia terbuat dari termoplastik dengan desain yang mirip-mirip dengan KYT seri NZ ya teman-teman. Kemudian dari informasi yang tak dapat ya teman-teman, KYT Striker ini dia memiliki satu ukuran sel kemudian dengan dua ukuran EPS. Nah untuk tampilan dari sampingnya dia seperti ini. Untuk finishing catnya rapi kemudian mulus juga ya teman-teman. Yang kita unboxing kali ini adalah yang warna putih. Kemudian di sini ada emboss SNI juga. Kemudian di karetnya sini juga ada embossnya KYT. Kemudian untuk tampilan depannya, nah dia seperti ini ya teman-teman. Untuk ventilasi udaranya dia ada 4 buah ventilasi udara ya. Jadi ada di bagian atas satu, kemudian di bagian bawah sini, kemudian ada satu di kanan dan juga ada satu di kiri juga teman-teman. Jadi cukup banyak untuk ventilasi udaranya. Nah untuk ventilasi di bagian bawah ini tinggal ditekan ke bawah kalau pengen dibuka, kemudian ke atas untuk ditutup ya teman-teman. Sama juga untuk yang di bagian atas ini. Nah seperti ini untuk dibuka, untuk ditutup ditarik ke bagian atas. Yang di bagian atas, nah seperti ini tinggal ditarik ke bagian belakang. Kemudian di bagian sini juga ada logo KYT ya teman-teman. Kemudian selain itu tidak ada logo-logonya lagi. Kemudian untuk tampilan dari samping sebelah kanannya dia seperti ini. Dia menggunakan desain yang cukup sporty dengan garis desain yang tajam ya teman-teman. Kemudian untuk lekukan-lekukannya ini juga terlihat jelas. Nah ada di bagian sini ada lekukan semacam lekukan ya, banyak lekukan-lekukan ya teman-teman di KYT Striker ini. Kemudian kalau kita lihat dari tampilan belakang, nah untuk tampilan belakangnya dia seperti ini teman-teman. Di sini ada logo KYT cukup kecil, kemudian ada logo Striker juga. Nah untuk lubang exhaustnya ada di bagian bawah spoiler ya, karena dia juga menggunakan spoiler yang cukup panjang dan juga kelihatan sporty. Nah untuk beratnya sendiri KYT Striker ini dia beratnya 1500 gram, kurang lebihnya 50 gram teman-teman. Jadi untuk sisi eksterior ini nggak usah banyak dibahas ya teman-teman, karena memang dia finishingnya cukup rapi, kemudian desainnya juga cukup sporty teman-teman. Kemudian selain warna putih ini dia juga banyak warna lainnya ya teman-teman. Ada warna hitam, ada warna grey kalau nggak salah, kemudian ada yang motif juga. Selain itu juga ada tentu saja livery ya teman-teman. Nah sekalian kita bahas untuk visornya ya. Jadi saat kita beli di KYT Striker ini dia mendapatkan visor clean ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini dia mendapatkan visor clean dan nggak ada visor cadangannya di bagian dalam. Jadi cukup dapat satu visor aja, tapi sudah flat visor dan juga sudah dapat pin lock teman-teman. Jadi kalian nggak perlu modif-modif lagi, dia sudah dapat pin anti fog seperti ini ya teman-teman, atau pin anti theft ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian untuk buka tutup visornya ini dia ada tuas di bagian samping sebelah kiri, nah di bagian sini ya teman-teman. Kemudian untuk visornya sendiri dia terbuat dari polikarbonat ya teman-teman. Kemudian untuk buka tutupnya ini dia ada kalau nggak salah 5 atau 6 step ya, 5 kalau nggak salah teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya, 5 sampai nutup ya teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat di sini kalau desain keseluruhan helmnya dia juga mirip dengan seri NZ. Visornya pun juga demikian teman-teman. Nah bisa kita lihat ya teman-teman, dia wide angle juga, jadi pandangannya pun cukup luas. Kemudian sudah dilengkapi dengan pin anti theft atau anti fog. Jadi ini mantap sih. Kemudian untuk ratchetnya, nah bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Untuk ratchetnya katanya sini juga bisa kalian gunakan untuk visor-visor dari seri NZ Race teman-teman. Nah di sini untuk tuas buka tutupnya ada di bagian sini kalau kalian pengen lepas.
Nah, ada di bagian sini ya teman-teman, tinggal ditarik seperti ini, kemudian nanti kalian bisa lepas visornya dengan mudah. Di sini juga ada motif-motif seperti karbon, dan satu hal yang menarik dari KYT Striker ini, kalau yang lain biasanya menggunakan baut ya teman-teman, dia menggunakan kunci L teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kesannya itu lebih apa ya, lebih kuat, lebih kokoh aja ya teman-teman dengan menggunakan kunci L seperti ini. Jadi ini satu fitur yang menarik kalau menurutku teman-teman. Kemudian kita coba tutup dulu dan kita bahas untuk sisi interiornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba balik dan kita coba lihat untuk interiornya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah sisi interior dari KYT Striker teman-teman. Dia menggunakan warna hitam dipadu dengan warna merah ya. Jadi warna hitamnya ini sedikit abu-abu, nggak hitam gelap banget, cuman di bagian ini yang seperti motif kulit ini ya teman-teman, dia ini menggunakan warna hitam, tapi kalau di bagian dalam kemudian keseluruhan seat pad dan juga front padnya dia menggunakan warna abu dipadu dengan garis jahitan warna merah dan ada sedikit warna merah di bagian sini. Kemudian untuk ini ya, pelindung dagunya ini teman-teman dia juga cukup panjang. Kalau tak pakai ini ya, rasanya ini akan menutupi keseluruhan di bagian bawah dagu teman-teman. Kemudian seperti yang udah kalian lihat juga di sini dia menggunakan sistem pengunci double D-ring. Nah, seperti ini sudah double D-ring ya teman-teman. Jadi kalau dipakai berkendara dia akan lebih aman, walaupun memang sedikit akan ribet kalau kita gunakan harian, karena memang dia menguncinya harus kayak gini, dimasukkan kemudian ringnya dimasukkan kembali baru dikunci. Nah, seperti ini. Kemudian dengan harganya sekitar 800 ribuan, KYT Striker ini dia sudah dilengkapi dengan EGRS ya teman-teman, atau Emergency Quick Release System, dimana kalau kalian dalam kondisi darurat kalian bisa lepas helmnya tanpa membuka seat pad dan juga front pad, ini tinggal ditarik aja teman-teman. Nah, seperti ini, ada pull here. Nah, seperti ini tinggal ditarik. Jadi saat kondisi emergency kita bisa melepas helmnya dengan mudah. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga ada list karetnya yang cukup tebal ya, seperti yang sudah tak bilang tadi. Di sini juga ada emboss KYT. Nah, seperti ini. Kemudian untuk KYT Striker ini dia sudah fully knockdown ya, artinya seat pad dan juga front padnya ini bisa dilepas dengan mudah. Jadi kalau kalian pengen membersihkan helmnya ini bisa dilepas semuanya teman-teman. Kemudian untuk interior di bagian depannya, nah bagian depannya dia seperti ini ya teman-teman, dia sudah wearable glasses, ada tag wearable glassnya. Ini jarang-jarang ada ya di KYT. Walaupun semua helm mungkin dipakai kacamata juga bisa, tapi di KYT ini dikasih wearable glasses teman-teman. Kemudian tentu saja slot intercomnya pun juga ready. Nah, di bagian ini ya, rose guard ini teman-teman, ini sedikit lebih panjang ya, kelihatan lebih panjang di bagian sini. Nah, seperti ini teman-teman, dia cukup panjang. Nggak tahu ya nanti kalau kita coba pakai seperti apa saat dipakai. Nah, di dalam sini ya teman-teman, yang seru adalah di bagian intercomnya. Biasanya kalau di bagian intercom itu nggak ada covernya. Kalau kita lihat di ini ya, di SMK helmet kemarin kan ada covernya di bagian luarnya intercom. Jadi di bagian sini ada slot intercom, kemudian di bagian luar ini masih dikasih busa kembali teman-teman, kayak gitu. Tak coba buka ya. Nah, tak tunjukkan ya teman-teman, seperti ini. Jadi di sini ada slot intercom, kemudian di bagian luarnya, nah di sini masih dikasih untuk busanya lagi teman-teman. Jadi kelihatan lebih rapi untuk slot intercomnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk interiornya di bagian dalam dia seperti ini ya teman-teman. Dia menggunakan busa dengan warna hitam dan juga warna merah. Jadi ini busanya pun cukup lembut. Rasanya untuk busa dan juga interior ini kalau dari KYT nggak usah diragukan untuk sisi kenyamanannya saat dipakai ya teman-teman. Kemudian seperti apa KYT Striker ini saat dipakai, nyaman atau enggak, kemudian seperti apa tampilannya ketika dipakai, ayo sekarang kita coba bareng-bareng teman-teman. Yuk. Oke, sekarang kita coba pakai ya teman-teman, seperti apakah KYT Striker ini saat dipakai nyaman atau enggak, kemudian tampilannya seperti apa saat dipakai, ayo kita coba teman-teman. Nah, dia menggunakan double D-ring ya, seperti udah yang bilang tadi. Jadi ini agak, memang kalau belum terbiasa dia akan sedikit kesulitan untuk membuka double D-ringnya, tapi kalau sudah terbiasa pun dia juga nggak masalah teman-teman, tetap mudah, tetap gampang dan tentu saja aman. Nah, untuk visornya dia flat, kemudian tempat bukanya dari sini di samping ya teman-teman, beda dengan mungkin NHK Mark I yang ada di bagian tengah. Ini kita lepas dulu, kemudian sekarang kita coba pakai. Nah, yang tak pakai ini dia ukurannya M ya teman-teman, kita coba. Oke, sebentar tak rasakan dulu seperti apa saat dipakai ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci dulu double D-ringnya, ditarik ke bawah, kemudian dimasukkan ke ring yang satunya. Bentar, ditarik ke atas, dimasukkan ring satunya,
kemudian ditarik dan dijepit teman-teman sampai bunyi tek. Oke, nah seperti ini. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman ketika KYT Striker ini kita pakai. Nah, ukuran yang kita pakai kali ini adalah ukuran M, dan di ukuran M ini tak rasakan itu dia mirip dengan helm-helm tipe dan juga merek lainnya teman-teman. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan ukuran M pakai KYT Striker ini, sepertinya pakai ukuran M juga masih tetap bisa dan juga masih tetap recommended teman-teman. Ini pas semua crown pad dan juga cheek padnya menutupi semua kepala ya, jadi menyentuh semua kepala, mengcover semua kepala, kemudian dia juga cukup nyaman. Nah, ini satu hal yang tak rasakan, nose guardnya ini cukup panjang ya, jadi kalau kita lihat seperti ini tuh dia masih ada kelihatan, jadi ini sedikit lebih panjang dari mungkin helm-helm lainnya teman-teman. Kemudian untuk penutup dagunya ini juga pas. Nah, kelihatan ya teman-teman di sini untuk penutup dagunya ini cukup panjang juga. Nah, saat ditutup dia seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari depan KYT Striker saat kita pakai yang warna putih dan ukurannya M teman-teman. Kemudian untuk tampilan dari samping sebelah kanan dia seperti ini. Kemudian untuk tampilan belakangnya dia seperti ini teman-teman. Satu lagi, helm ini dia cukup ringan digunakan ya teman-teman. Ini tak pakai, rasanya sih mirip-mirip dengan helm-helm full face lainnya. Bahkan seri half face yang beberapa tipe itu kan sudah ada yang 1450 gram ya. Jadi ini mirip-mirip dengan itu. Kemudian ini tampilan dari samping sebelah kirinya teman-teman. Kemudian kita kembali ke tampilan depan. Nah, tampilan depannya dia seperti ini. Kemudian kita buka dulu. Nah, satu lagi untuk KYT Striker ini dia memang belum double visor ya, atau tidak double visor teman-teman. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas. Memang untuk double D-ring ini sedikit butuh effort lebih ya kalau kita pakai teman-teman. Jadi memang kalau kalian stop and go sering mampir-mampir pakai double D-ring seperti ini akan sedikit kesulitan. Kemudian kita lepas kembali. Oke, sudah kita lepas kembali teman-teman. Jadi kesimpulannya dengan harga sekitar 700-800 ribuan, helm ini adalah salah satu helm yang cukup worth it untuk kita gunakan harian teman-teman. Dia memiliki banyak fitur, kemudian desainnya pun juga cakep. Apalagi dari brandnya KYT ya teman-teman. Kalau urusan interior ini kalau menurutku dia sudah cukup nyaman. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin pengen beli helm full face dengan harga sekitar 700-800 ribuan, helm ini cocok untuk kalian miliki teman-teman. Kemudian seperti apa helm ini saat dipakai harian ataupun saat dipakai berkendara, nanti kita buatkan video road testnya di video terpisah teman-teman. Nah, terima kasih telah mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kalian berguna. Jangan lupa cek link di deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Coba tulis komentar kalian di bawah, kalian pengen dibahas helm merek apa dan juga tipe apa lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.